バニに早く氷の上だったとは。Halo, kembali lagi dengan gua Han. Kali ini gua akan membahas anime dari Cina atau Donghua dengan judul Xianwang dari Cheng Shenghuo tahun 2020. Anime ini bergenre adventure, slice of life, komedi, demons, fantasi, dan school. Sebelum lanjut, gue ingin mengingatkan lagi jangan lupa like, subscribe, dan jangan skip iklannya agar gue semakin rajin bikin video-video lainnya. Terima kasih. Anime ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Wang Ling. Ketika Wang Ling berusia 6 tahun, dia mengalahkan Raja Iblis. Sebagai penyihir kultivasi yang hebat, Wang Ling menyembunyikan kekuatannya dan hidup di antara kelompok siswa kultivasi biasa. Dia tidak peduli dengan uang, senjata ajaib, dan ketenaran yang dicari orang awam. Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, dia masih mendapati pertempuran terbesarnya saat di SMA. Dengan satu demi satu tantangan bermunculan. Rencananya untuk kehidupan sekolah menengah yang normal tampaknya semakin jauh. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Suatu ketika, Wang Ling yang berusia 6 tahun tidak sengaja memperlihatkan kekuatannya dengan membunuh Raja Iblis yang menyerang negara Huaxiao. Akan tetapi, Wang Ling menyerahkan kontribusi keberhasilannya kepada seorang prajurit dengan cara merubah sedikit ingatannya, karena dirinya tidak ingin terlihat mencolok dan ingin tetap menjadi manusia yang normal. Prajurit itu bernama Zhou Yi, yang kemudian hari menjadi seorang pahlawan di negara Huaxiao. Karena orang-orang berpikir dialah yang mengalahkan Raja Iblis yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, Wang Ling akhirnya diterima di sebuah sekolah bernama Sekte Liuxi. Sekte Liuxi dipimpin oleh Zhou Yi. Ketika pertama kali datang, Wang Ling diganggu oleh seniornya. Akan tetapi dirinya dibantu seorang wanita cantik seangkatannya yang bernama Su Rong. Bukannya berterima kasih, Wang Ling malah memberinya uang karena telah menyelamatkannya. Hal ini tentu saja membuat Su Rong kesal kepada Wang Ling. Ketika ujian penentuan kelas di Sekte Liuxi, setiap calon siswa harus menyerang roh dari Raja Iblis yang telah disegel di bawah sekte. Dan Wang Ling berusaha untuk menahan kekuatannya agar masuk di kelas biasa. Akan tetapi, walau dirinya sudah mencoba menahan kekuatannya, dirinya masih tetaplah kuat. Dan akhirnya, Wang Ling pun masuk ke kelas elit di Sekte Liuxi. Pada kelas pertama pembelajaran pemanggilan bis, Wang Ling yang berusaha tidak menonjol akhirnya malah memanggil Raja Iblis yang tersegel di bawah sekte. Hal ini membuat siswa kelas menjadi heboh dan ketakutan. Akan tetapi, dengan sigap, guru kelas Wang Ling merubah bentuk Raja Iblis menjadi seekor anjing hijau yang lucu. Dan dia diberi nama Erha. Sebenarnya, pada awal kelahiran Wang Ling, dirinya sudah membuat kedua orang tuanya bingung karena dirinya sudah dapat berjalan keluar dari ruang operasi sendiri. Dan ketika Wang Ling masih bayi, dirinya sudah memiliki pemikiran orang dewasa dan dapat membaca pikiran mereka semua. Ketika Wang Ling berumur 10 tahun, kedua orang tua Wang Ling mengetahui bahwa anak mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk dapat mengalahkan monster-monster. Karena mengetahui hal ini, kedua orang tua Wang Ling sepakat untuk menyegel kekuatan Wang Ling selama masa pertumbuhannya, agar Wang Ling bisa seperti anak pada umumnya. Karena Wang Ling masih belum dapat mengontrol semua kekuatan yang ada pada dirinya.
Kemudian, kembali ke kehidupan sekarang. Di kelas Wang Ling sedang mengadakan pemilihan untuk ketua kelas, dan yang bertarung adalah kubu Surong dan Chen Zuo. Wang Ling yang ingin terlihat normal, dirinya lebih memilih untuk tidak menghiraukan pemilihan itu, dan pergi ke kantin sekte untuk membeli mie kering. Akan tetapi, Surong dan pengawalnya memborong semua makanan di kantin, dengan tujuan untuk mengumpulkan suara. Surong mengumpulkan suara dengan cara memberikan makanan gratis yang ditukar dengan suara siswa. Wang Ling yang tidak ingin berdebat pun memutuskan memberikan 5 suaranya untuk 5 mie kering. Dan apa yang dilakukan Wang Ling diikuti oleh siswa lainnya. Akan tetapi, Chen Zuo tidak setuju dengan cara curang Surong. Akhirnya, Surong menggunakan cara terakhirnya dengan menggunakan sejenis sihirnya untuk mempengaruhi semua siswa untuk menjadi penggemar dirinya, agar dirinya bisa menang dalam pemilihan ketua kelas. Pada saat di kelas, guru kelas Wang Ling menyadari perbuatan Surong yang memanipulasi semua murid untuk menjadi penggemarnya. Akan tetapi, pengaruh efek sihirnya tiba-tiba menghilang setelah dirinya memakan pil obat pemberian Wang Ling saat dirinya berterima kasih kepada Surong atas mie kering tadi. Ternyata, pil itu dibuat orang tua Wang Ling untuk melemahkan kekuatan besar Wang Ling. Akibatnya, sihir Surong pun lenyap. Dan ketika guru kelas menyuruh Wang Ling untuk mempraktekkan sihir manipulasi tersebut, dirinya tanpa sengaja malah mempengaruhi Surong untuk menjadi penggemarnya, dan mengakibatkan seharian penuh Surong selalu memikirkan Wang Ling di kepalanya. Akan tetapi, esok harinya Wang Ling menghilangkan sihirnya kepada Surong, tapi semua itu sudah terlambat karena Surong sudah terlanjur menyukai Wang Ling. Pada saat pembelajaran pembuatan pil obat, tungku milik Chen Zuo meledak dan dirinya pun lari keliling lapangan sambil menangis karena takut dibunuh oleh orang tuanya. Karena tungku miliknya merupakan harta warisan dari keluarganya. Dan di suatu sisi, kelas yang kosong karena sedang ditinggalkan siswanya sambil menunggu pil mereka jadi, Erha pun masuk ke ruangan dan mencuri tungku obat milik Gu Ho. Tapi tindakan Erha digagalkan oleh Wang Ling. Akan tetapi terlambat, karena kelihatan terlebih dahulu oleh Gu Ho saat Wang Ling ingin mengembalikan tungku pil obat tersebut. Di sisi lain, Chen Zuo yang sedang lemah secara mental dirasuki oleh roh jahat dan berusaha menyerang Wang Ling. Ketika Chen Zuo ingin menyerang Wang Ling, dirinya malah terkena serangan racun milik Gu Ho, yang saat itu dirinya ingin menyerang Wang Ling. Akan tetapi, Wang Ling dapat menghindar dan malah mengenai Chen Zuo. Wang Ling dan Gu Ho pun membuat penawar untuk Chen Zuo dengan bantuan Erha yang dapat mempercepat proses penyulingan. Dan ketika pulang sekolah, mereka bertiga pun menjadi teman dekat karena insiden tersebut. Esok harinya, di kelas Surong mengajak Wang Ling untuk berkencan dengan dirinya pada akhir pekan nanti. Wang Ling berusaha menolaknya, akan tetapi dirinya tidak bisa menyampaikannya kepada Surong karena ada pembunuh bayaran yang menargetkan Surong. Akhirnya, Wang Ling pun terpaksa menerimanya. Kemudian, hari kencannya Wang Ling akhirnya tiba, dan Surong telah menunggu di depan rumah Wang Ling. Wang Ling sebenarnya tidak ingin pergi, akan tetapi karena pemberian barang-barang mewah dari Surong kepada ibu Wang Ling membuat ibunya memaksa Wang Ling untuk pergi bersama Surong. Dan ketika sampai di sebuah taman hiburan milik keluarga Surong, Wang Ling selalu berhadapan dengan pembunuh bayaran yang berusaha membunuh Surong. Akan tetapi,
Semua rencana tersebut digagalkan dengan mudah oleh Wang Ling. Dan ketika malam di komedi putar, pembunuh bayaran berhasil memojokkan Wang Ling dan Surong. Dan karena Surong berusaha melindungi Wang Ling pun tersentuh dan membunuh semua pembunuh bayaran tersebut. Dan karena Wang Ling memperlihatkan kekuatannya di depan orang lain, biasanya dirinya akan menghapus ingatan orang tersebut. Akan tetapi tidak dengan Surong, dan lebih memilih berjanji dengan Surong untuk tidak membocorkan rahasianya. Surong pun merasa bahagia dan menerimanya. Dari sini, Surong semakin menyukai Wang Ling. Esok harinya, saat pergi ke sekolah, kepala sekolah dan seluruh penjaga Surong telah berjaga untuk mengantisipasi serangan lanjutan yang akan membunuh Surong. Akan tetapi, seluruh rencana tersebut berhasil digagalkan oleh Wang Ling. Demi menghindari masalah, Wang Ling bersama kepala sekolah bekerja sama, dan Wang Ling berpura-pura terluka demi menghindari diketahuinya kekuatannya yang sebenarnya oleh orang-orang. Beberapa hari kemudian, Surong, Chen Zuo, dan Gu Hou berkunjung ke rumah Wang Ling untuk menjenguknya. Di sini, Surong memberikan bingkisan mahal kepada ibu Wang Ling agar mendapat kesan positif dari orang tua Wang Ling. Dan Gu Hou memberikan informasi kepada Wang Ling bahwasanya akan diadakan kompetisi sihir, dan pihak sekolah memberikan alat pengukur kekuatan untuk melihat siapa saja yang pantas mengikuti kompetisi tersebut sebagai perwakilan dari sekte Liu Xi. Kemudian, Wang Ling menggunakan alat pengukur tersebut. Akan tetapi, karena bola energi yang dikeluarkan Wang Ling terlalu besar, dirinya pun memindahkan bola energi tersebut ke luar angkasa. Dan hasilnya, skor nilai kekuatan Wang Ling menjadi 0, seakan terjadi kesalahan penginputan data. Akan tetapi, ini juga membuat Wang Ling menjadi peringkat 1 di seluruh akademi yang ada. Pada akhirnya, Wang Ling terpilih sebagai perwakilan sekte Liu Xi pada kompetisi tersebut, bersama Surong, Chen Zuo, Gu Hou, dan RH. Beberapa hari kemudian, Wang Ling dan kawan-kawan dengan membawa pedang roh masing-masing pergi menuju Akademi Wu Shijiu yang menjadi lawan pertama sekte Liu Xi. Ketika sampai di Akademi Wu Shijiu, Wang Ling mengalami lonjakan kekuatan yang besar, diakibatkan segel penahan kekuatannya mengalami kerusakan. Wang Ling pun berpura-pura terluka agar bisa kabur untuk menghubungi orang tuanya untuk meminta segel baru. Wang Ling yang sedang dalam perjalanan untuk menemui orang tuanya tanpa disengaja bertemu dengan He Bufeng, siswa Wu Shijiu, dan ketua pembunuh bayaran yang menyamar untuk membunuh Surong. Akhirnya, karena penyamaran pembunuh bayaran tersebut yang ketahuan, menyebabkan Wang Ling dan He Bufeng pun ditangkap dan dibawa ke atas sebuah gedung. Wang Ling ditangkap untuk memancing Surong agar dapat menyelamatkan Wang Ling. Ketika di atas gedung, ketua pembunuh bayaran menyamar lagi sebagai He Bufeng untuk menginformasikan kepada Surong kalau Wang Ling diculik, dan ketua pembunuh bayaran tersebut menyuruh anak buahnya menjaga Wang Ling dan He Bufeng yang asli di sana, selagi dirinya yang menyamar sebagai He Bufeng mendatangi Surong dan kawan-kawan. Ketika Surong dan kawan-kawan mengetahui kalau Wang Ling diculik dari He Bufeng palsu, mereka semua pun bergegas untuk menyelamatkan Wang Ling. Singkatnya, rencana pembunuhan Surong pun gagal, dan Wang Ling pun bebas. Akan tetapi, pembunuh bayaran tersebut masih tetap menyamar sebagai He Bufeng untuk kembali berencana membunuh Surong
ketika kompetisi dimulai. Di sisi lain, He Bufeng yang asli masih berada di dalam gedung dengan keadaan pingsan, dan dirinya dijaga oleh roh pedang milik Wang Ling. Keesokan harinya, kompetisi pun dimulai, dan ketika orang tua Wang Ling bisa memasuki Akademi Wushijiu, dirinya terlambat untuk memberikan segel penekan kekuatan Wang Ling, karena Wang Ling sudah dipindahkan ke lokasi pertarungan bersama teman-temannya. Singkatnya, kompetisi pun dimulai, dan Sekte Liu Shi sedang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan dan hampir kalah. Akan tetapi, karena Wang Ling dan Erha bergabung, dan Erha dapat membantu Wang Ling untuk menekan kekuatannya, mereka pun akhirnya dapat memberikan perlawanan sengit kepada Akademi Wushijiu. Dan ketika Sekte Liu Shi sedikit lagi mendapatkan kemenangannya, tiba-tiba Surong pun dibunuh oleh pembunuh bayaran tersebut, membuat Wang Ling marah besar dan lepas kendali. Akan tetapi, Erha sempat datang dan menghentikan waktu demi mengurangi dampak kehancuran dunia akibat kekuatan Wang Ling. Wang Ling yang lepas kendali itu pun mulai mengamuk dan hampir membunuh pembunuh bayaran tersebut. Akan tetapi, Wang Ling keburu sadar dan tidak jadi membunuh pembunuh bayaran tersebut. Di sisi lain, Wang Ling yang telah sadar tersebut pun mencoba merekonstruksi ulang dunia demi menghidupkan kembali Surong. Akan tetapi, dampak dari tindakannya tersebut mengakibatkan terciptanya dunia paralel dan membuat bumi yang asli mulai mengalami kehancuran, dan mengakibatkan di dunia bawah atau neraka juga sedang panik karena dampak kekuatan dari Wang Ling tersebut juga berakibat kepada 3 alam. Oleh karenanya, demi meredamkan amarah Wang Ling, Raja Dunia Bawah pun mengembalikan roh Surong ke tubuh aslinya demi meredamkan amarah Wang Ling. Surong yang telah hidup kembali pun kaget tentang apa yang terjadi di depannya. Kemudian, roh pedang milik Wang Ling pun menjelaskan tentang semua kejadian yang terjadi kepada Wang Ling. Surong yang khawatir dengan keadaan Wang Ling yang mencoba merekonstruksikan dunia pun mencoba menghentikannya dengan bantuan pedang roh milik Wang Ling. Singkat cerita, akhirnya Wang Ling pun kembali sadar setelah dirinya disadarkan oleh Surong, dan dirinya merasa bahagia setelah melihat Surong kembali hidup. Akan tetapi, ketika Wang Ling mencoba memperbaiki dunia yang hancur, akibat ulahnya pun dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena menurut Erha, dunia yang dihancurkan oleh Wang Ling telah mengalami kerusakan yang parah dan hanya bisa dikembalikan dengan cara memutar kembali waktu sebelum Surong dibunuh. Tapi hal itu juga mengakibatkan Surong melupakan kejadian yang dialaminya sekarang. Surong yang mendengar penjelasan Erha pun tidak mempermasalahkan jika dirinya nanti melupakan kejadian yang terjadi sekarang, karena dirinya yakin jikalau dirinya nanti akan tetap mencintai Wang Ling dengan ada atau tidak adanya ingatan kejadian sekarang. Wang Ling yang mendengar perkataan Surong pun menurutinya, dan dirinya pun memutar balikan waktu ke sebelum Surong dibunuh. Dan akhirnya waktu pun kembali, dan Wang Ling pun melumpuhkan pembunuh bayaran tersebut terlebih dahulu sebelum dirinya membunuh Surong. Dan singkat cerita, waktu pun kembali dan Sekte Liu Shi pun menang terhadap Akademi Wushijiu. Dan kehidupan Wang Ling dan kawan-kawan pun akhirnya telah kembali normal. Dan akhirnya video anime ini pun tamat. Sekian untuk anime Xian Wang dari Cheng Sheng Huo, dan terima kasih.